Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Khalilallah. Khud biyadina qallat hilatuna adrikna ya Rasulullah. Pengajian kita pada pagi yang cerah ini, kita akan bahas tetap yang berkaitan dengan masalah hati, yang berhubungan dengan tahalli, memakaiani hati, menghiasi hati dengan sifat-sifat yang dipuji. Dan pada hari ini sifat yang dipuji yang ketujuh adalah ridha. Ridha artinya suka hati akan yang diputuskan Allah pada kita, karena kita memandang apa-apa yang dikadarkan Allah pada kita itu sudah dalam Rahman dan Rahim serta Al-Hakim Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pandangan kita sebagai seorang awam, seorang manusia biasa. Kenapa makanya kita harus ridha? Senang hati, liber dada, tidak protes terhadap apa yang ditentukan Tuhan, karena kita memandang bahwa sekecil apapun yang dikadarkan Allah kepada kita itu sudah di dalam ayakan selinik-liniknya oleh nama Allah Rahman, Rahim, dan Al-Hakim, pengasih, penyayang, dan sangat-sangat bijaksana. Semua yang terjadi itu adalah kasih sayangnya Allah. Tidak ada yang terjadi baik di dunia atau di akhirat yang lepas dari kasih sayangnya Allah, yang lepas dari kebijaksanaannya Allah. Apa arti bijaksana? Wad'u syai'i fi mahalli, meletakkan sesuatu pas dengan tempat. Cuma hanya kadang-kadang akal kita yang bodoh ini, akal kita yang pendek ini, akal kita yang salilit tunjuk ini yang merasa itu kada pas. Padahal apa yang terjadi sekecil apapun diayak sudah oleh kasih sayangnya Allah dan kebijaksanaannya Allah. Ibaratkan baut itu awan murnya sudah pas. Jadi kalau sudah pas, tinggal kita aja memutar lagi. Kita nang memutarkah kira-kira nang menuruti? Atau baut dan mur itukah yang harus sesuai kita? Ini deratnya, ini murnya. Deratnya sudah punya
gilingannya masing-masing sudah. Sama one more-nya. Kita yang memutarkah nang harus maimbangi atau bautkah nang maimbangi tangan kita? Tentunya tangan kita nang harus maimbangi. Sesuai dengan drat yang sudah ada. Inilah kehidupan dunia. Dratnya sudah berlubang berdahulu. Murnya berlubang, dratnya berlubang. Tangan kita yang memutar. Apakah kita harus mensesuai drat yang sudah ada atau dratkah yang harus mensesuai tangan kita? Tentunya tangan kita yang mensesuai. Bila tangan kita yang mensesuai, maka akan jadi kuat. Tapi bila tangan kita mengarasi, drat dan mur akan dol. Inilah perbandingan. Kita yang harus mensesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan kita memaksa-maksa Tuhan mensesuai kehendak kita. Yang akibatnya dol iman kita. Akibatnya kita dimurkai oleh Allah. Camkan ini semua. Tidak ada satu kejadian jua pun di bumi, di langit, sekecil apapun, walaupun kalimpanan, kecuali semuanya sudah berada dalam kasih sayangnya Allah dan berada dalam kebijaksanaan Allah. Karena kita harus yakin semua yang terjadi bismillah, itu dengan Allah. Sambungannya Rahman Rahim. Jadi setiap yang bismillah, setiap yang dengan Allah, itu sudah diayak dengan kasih sayang Allah. Bila sudah kita pandang Rahman dan Rahim, maka akan mudah keluar di mulut kita, Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita Alhamdulillahirabbil alamin, maka kita akan mendapatkan Ar-Rahmanir Rahim, disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 ayat ini jangan sampai terpisah. Bismillah, semua yang ada itu dengan Allah. Setiap yang dengan Allah itu sudah hasil kasih sayang Allah. Karena hasil kasih sayang Allah, maka harus kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila kita alhamdulillah, berarti kita ridha. Bila kita alhamdulillah, berarti kita pandang itu yang terbaik. Kalau kita ridha, senang hati menerima ketentuan Tuhan, yang kita dapatkan Ar-Rahmanir Rahim, kasih sayang Allah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita, Nabi Musa pernah munajat kepada Allah. Ya Allah, siapakah kira-kira yang akan menjadi sahabat ulun dalam surga? Allah berfirman, yang akan menjadi sahabat kau dalam surga adalah seorang perempuan, namanya Pulana, kampungnya kampung Anu. Musa kada puas cuman hanya kabar Allah, dia berangkat dari rumah. Menemui siapakah gerangan perempuan yang dimaksud, di mana rumahnya, amalan apa yang dia perbuat. Akhirnya Nabi Musa cari, sampailah sebuah kampung yang sudah ditetapkan. Kemudian Nabi Musa bertanya tentang Pulanah yang dimaksudkan, dapat. Musa berkata, wahai nini, ulun hendak bermalam di rumah pian sebarang 3 malam. Silahkan, kata nini. Dari malam Nabi Musa mengintai apa yang dikerjakan ini, sehingga akan menjadi kawan Nabi Musa dalam surga. Akhirnya apa? Sesudah salat Isya, sang nini tidur. Nabi Musa imbah Isya beribadah. Nabi, orang yang selalu mempergunakan waktu beribadah kepada Allah. Tidurnya sedikit, kemudian bangkit lagi, ibadah lagi sampai subuh. Sang nini apa? Mbak Isa tidur, di akhir malam baru bangun, baru beribadah kepada Allah. Siangnya
Caka kita sembahyang kayak biasa, hidup normal kayak biasa, bergaul sebagaimana orang biasa. Kata Musa, kayak inikah gawian yang akan menjadi kawanku dalam surga? Dalam hati Nabi Musa, kalau memang aku masuk surga awan sidin ini berat masuk di imper surga. Kan cuma amalnya seperti ini. Ayolah, kata Nabi Musa, barangkali malam kedua beliau berubah. Malam kedua pun rajih gawiannya, tidak berbeda. Ayolah, kata Nabi Musa, barangkali malam ketiga ada perubahan. Malam ketiga tetap. Akhirnya pagi hari Musa berkata, "Nih, ulun mau pulang." Sebenarnya ulun datang ke rumah pian sampai 3 hari bermalam, ulun hendak menyatai. Karena ulun pernah munajat kepada Allah bahwa siapa kawan ulun dalam surga, Allah menunjuk pian. Ulun hendak mengetahui apakah yang pian amalkan. Kata nenek tadi, yang aku amalkan sebagaimana yang kau lihat. Aku bergaul sebagaimana manusia biasa. Aku beribadah kayak orang biasa. Aku tidak melebih-lebih dan tidak mengurangi. Kalau gitu, kata Nabi Musa, ulun pulang nih. Silahkan, kata nenek. Sesudah beridaan bersalaman, jangan kita buliklah Nabi Musa. Masih bisa dipanggil Nabi Musa. Nah, sang nenek berkata, "Ya Musa, irji, wahai Musa kembalilah." Wahai Nabiullah Musa, memang amalan zahirku sebagaimana yang kau ketahui. Tetapi ada satu yang kau tidak tahu. Apa nih, kata Nabi Musa? Ketahuilah. Hatiku ini saai. Jika musim panas, aku tidak mengangan-angan hujan. Jika musim hujan, aku tidak mengangan-angan panas. Jika sakit, aku tidak mengangan-angan sehat. Jika aku dalam keadaan di bawah, aku tidak mengangan-angan dalam supaya ke atas. Apa artinya? Aku terima semua kehidupan di dunia ini dengan ridha, senang hati, menerima ketentuan Tuhan. Karena aku yakin, jangankan Allah kepada hambanya, seorang ayah dan ibu kepada anaknya tidak pernah berbuat yang akan menjerumuskan anaknya. Walaupun secara zahir anaknya diminumi obat yang pahit, walaupun secara zahir anaknya dimandikan pagi hari yang dingin, walaupun anaknya sampai-sampai dipukul oleh orang tua, itu bukan menyakiti, itu pukulan kasih sayang. Tujuannya adalah supaya anaknya sehat. Tujuan supaya anaknya punya masa depan dunia dan akhirat. Apalagi Allah. Allah itu arhamu bi ibadihi minal walidati bi waladiha. Lebih sayang dengan anaknya, lebih sayang dengan hambanya ketimbang ibu menyayangi anaknya. Yakinkan wahai hamba-hamba Allah, semua yang terjadi ini kasih sayang Allah. Tidak ada jalan bagi kita kecuali kita harus artinya ini datang dari Allah. Ayuha, ulun terima dengan 12 tangan terbuka. Kada kawaai, ulun tidak berdaya. Ayuha, kada kawaai, ini kata pamungkas bagi seorang hamba. Ini datang dari Allah. Bismillah. Ayuha, ini Rahman dan Rahimnya Allah. Kada kawaai, la haula wala quwata illa billah. Akan keluar di mulut kita, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akan dapat Rahman dan Rahimnya Allah. Inilah ridha. Dalam hadis ada dihikayatkan pada zaman Nabi terdahulu pernah terjadi peperangan antara muslim dan kafir. Maka kaum muslimin kalah, masjid dan musalla dibakar, Al-Quran dibuang ke laut sampai jadi jembatan. Kitab-kitab ilmu agama dikalungkan ke serigala. Maka Nabi yang ada pada waktu itu berkata, "Ya Allah, bagaimana ini?" Ini protes namanya. Kayak apa ini? Ini protes. Maka langsung ditagur oleh Allah. Jika masih ada ini padamu, maka akan aku cabut gelarmu menjadi nabi. Ini adalah
urusanku. Jangan engkau mengurusi urusanku. Ini pernah terjadi kepada Nabi yang terdahulu. Dan ini adalah hikayat habariyatun labdan insya'iyatun maknan. Dikorbankan oleh Allah Nabi yang terdahulu. Maksudnya untuk orang belakangan. Kalau ini pernah terjadi kepada Nabi yang terdahulu, begitulah Tuhan akan memperlakukan kepada seluruh hamba-hamba Allah. Kalau kita protes terhadap apa yang ditentukan Tuhan, kita pun akan diberikan sanksi oleh Allah. Apa sanksinya? Bisa dicabut iman kita ketika kita mau meninggal dunia. Hati-hati, hati-hati wahai hamba Allah. Jangan protes terhadap ketentuan Tuhan. Jangan protes. Kita selaku hamba Allah ini terserah Allah. Ibaratkan ayam daging, terserah. Ayam daging sesudahnya ganal mau dijual, boleh. Mau dipotong gulunya, boleh. Mau dilapas, diberi makan ibadah saja, boleh, terserah. Inilah hamba. Jangan ada punya pilihan. Karena pilihan Allah terbaik kepada kita. Sebaliknya bila kita protes, kita akan disanksi oleh Allah. Mati, dicabut iman. Sangat banyak hamba-hamba Allah yang menghembuskan napas yang terakhir tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu adalah sebuah simbol, sebuah karina, sebuah tanda. Ucapan yang plong keluar di mulut hamba itu apa yang ada di hati seorang hamba. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang memiliki perbuatan melainkan Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang hidup melainkan Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang mawjud melainkan Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang mempunyai perbuatan melainkan Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang dituju melainkan Allah. La ilaha illallah. Tidak ada. Semuanya Allah, 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 dan Allah. Wahai hamba-hamba Allah, jauhilah protes akan kadar Tuhan. Karena dia dosa besar dan maksiat batin. Hati maksiat kepada Allah. Terdinding kita kepada Allah. Orang yang suka protes berarti dia merabut sifat ketuhanan. Allah akan murka kepadanya. Kalau bahasa di kampung, ikam hendak jadi aku. Makanya ikam protes aku. Ikam hendak jadi aku. Ikam hendak mensarikati aku. Seakan-akan ikam tuh mampu berbuat ini dan itu. Makanya hendak menuduh dia aku. Itu kan orang yang protes. La ilaha illallah. Tidak ada yang memperbuat melainkan Allah. Tetapi ikam protes dengan perbuatanku. Seakan-akan ikam hendak jadi aku. Seakan-akan ikam mampu seperti aku. Berarti dia orang yang menyekutukan Allah. Kadang mustahil kalau dia disangsi oleh Allah. Ketika mau menghembuskan napas yang terakhir. Karenanya hendak jadi Tuhan. Protes dengan Tuhan. Imannya dicopot oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang tidak ridha itu maksiat batin. Seperti kita berkata, kenapa ini? Protes kan? Jakanya begini, menuduh Tuhan. Kayak apa ini? Protes. Cakanya begini, menuduh. Kenapa ini? Kada ridha. Protes. Cakanya begini, hebatnya kita, menuduh Tuhan. Jadi dua kata inilah orang yang tidak ridha. Kenapa ini? Cakanya begini. Itu dua kata. Kenapa ini? Cakanya begini. Orang yang ridha adalah wa yusallimu taslima, angkat tangan. Inggih ya Allah. Milikilah ridha supaya Allah ridha pada kita. Milikilah ridha supaya Allah memberikan rahman dan rahimnya kepada kita. Milikilah ridha supaya hidup ini jadi indah. Milikilah ridha supaya hidup kita selalu tersenyum. Agar orang yang di sekeliling kita ikut tersenyum. Tapi kalau kita protes, kita akan jadi masam, muha.
orang yang lain ikut masam juga. Seperti firman Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka karena mereka ridha kepada Allah. Wallahu a'lamu bishawab.